Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan insya Allah dengan dzikir dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi catatan amal soleh untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita mulai dengan dzikir pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian al-hikam kita sampai pasal 68. La tufrika ta'atu, janganlah engkau gembira atas ketaatan, li'annaha barazat minka, dikarenakan ketaatan itu muncul darimu. Wafrah biha, tetapi bergembiralah engkau atas ketaatan itu, li'annaha barazat minallahi ilaika, disebabkan ketaatan itu muncul dari Allah kepadamu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya yang demikian itu, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu bergembiralah, wa khairum mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa sejatinya ketika kita bisa melakukan ketaatan itu bukan karena hebatnya kita, maka janganlah kita bergembira karena kita sudah mampu melakukan ketaatan. Misalnya hari ini nih, pagi-pagi ini kita sudah bisa berjalan dari rumah sampai ke masjid, ya kan? Tidak semua orang memang dikaruniai kemampuan itu. Jangankan datang ke masjid, dia untuk bangun paginya saja sudah sebuah perjuangan gitu ya. Sehingga ketika orang bisa bangun pagi itu sudah luar biasa. Apalagi Anda bangun pagi, kemudian dari bangun pagi tadi sudah niat berangkat ke masjid, ambil air wudhu, berangkat ke masjid ke sini. Effort, ya, penuh perjuangan. Dan ketika itu kita bergembira, wah akhirnya saya bisa. Ya, akhirnya saya bisa. Terus apalagi kita lanjutkan hari ini dengan ikut ngaji begini. Tidak semua orang juga bisa. Tetapi ketika kita bisa, jangan gembira, jangan bangga karena kita bisa. Karena sejatinya ketika kita bisa melakukan ketaatan itu karena Allah yang membuat kita bisa. Bukan diri kita yang bisa, karena Allah yang membuat kita bisa. Nah, ini jangan lupa. Sehingga akhirnya ketaatan itu tidak membuat kita merasa cukup, gitu loh. Kita akan terus berusaha terus. Kenapa? Ini semua karena Allah. Maka Allah mengatakan, "Qul katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah karena karunia Allah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah yang demikian itu engkau bergembira. Gitu ya. Jadi kita itu senangnya karena apa? Karena Allah mengkaruniakan kita ketaatan. Ya, ini kalau akhirnya kita belajar, kita paham bahwa sejatinya tidak semua yang Allah perintahkan, tidak semua yang Allah sukai itu bisa kita lakukan. Sebaliknya, tidak semua larangan itu ternyata juga mampu kita tinggalkan. Nah ini. Ya, kalau nggak begitu berarti nggak ada orang berdosa dong. Kenapa orang berdosa? Karena dia melanggar dari larangan, kan gitu ya? Larangannya dilanggar atau ada perintah yang tidak dilakukan. Gitu. Sehingga ketika kita ini mampu melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu kan dari Allah saja. Kalau kita sadari itu, maka kita berupaya untuk terus belajar, karena kita sadar bahwa masih banyak nih perintah Allah, masih banyak contoh-contoh dari Rasulullah yang belum kita laksanakan. Ya, cobalah kita kalau mau belajar tentang kehidupan Rasulullah, apakah berapa persen nih yang sudah kita lakukan sejak dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, berapa persen yang sudah kita lakukan dari contoh Rasulullah. Misal contoh nih, kita bangun tidur saja. Ini kalau tadi kita bangun tidur gitu, kira-kira apa yang kita lakukan? Bangun tidur, yang kita lakukan apa? Doa. Ya, bisa berdoa alhamdulillah, ya kan? Nah, karena juga tidak semua orang kemudian membiasakan diri untuk berdoa, ya kan? Kita bisa mengucapkan alhamdulillah bangun tidur saja, itu sudah kembali lagi ketaatan. Tidak semua orang ternyata bisa loh Pak, ya kan? Pokoknya bangun tidur, bangun aja, langsung kamar mandi gitu ya, kira-kira begitu tuh. Main HP, ya bangun tidur pegang HP gitu ya. Nah itu contoh hal yang sederhana. Bangun tidur saja kita itu untuk meniru Rasulullah itu sulit, ya kan? Atau katakanlah sebelum bangun tidur nih, tadi malam itu misalnya ngelilir ki apa bahasa Indonesia nih, apa ngelilir itu ya, terbangun gitu ya, terbangun. Ketika kita terbangun, apa yang kita lakukan? Ya tidur lagi, ya kan? Ya kan tidur lagi. Padahal ada hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita bangun di waktu-waktu yang istimewa,
bangun malam itu, nah terbangun itu. Kenapa kita tidak mengucapkan dzikir yang dengan dzikir itu nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita gitu. Apa dzikirnya? Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Gampang tuh janjane. Itu wala haula wala quwata illa billah Allahumma gfirli. Wes. Tapi mungkin itu juga kita tidak pernah menjalankannya. Nah, ketika kita mampu menjalankan itu karena Allah, Pak. Karena Allah kemudian mengingatkan dalam pikiran kita, ayo baca ini loh, baca ini gitu, kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian kita akhirnya membaca. Ini tadi apa yang kita lakukan pagi ini, bangun tidur, kemudian akhirnya wudu, berangkat ke sini, itu juga karena Allah. Allah kemudian mengingatkan kita, ayo subuh-subuh berangkat ke masjid gitu ya. Ke masjid itu kalau kamu sholat subuh ya, pahalanya sama dengan sholat subuh berjamaah, itu pahalanya seperti sholat semalam penuh. Nah, itu kan. Sudah gitu Rasul mengatakan sholat fajar, maksudnya sholat qobliyah itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lah kan gitu. Itu yang mendorong kita itu akhirnya ya sholat qobliyah subuh lah gitu. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, nah ini kan makanya tadi kalau kita sudah tahu nih, kita akan punya pola. Saya akan sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu ya. Ya ini kita sudah tahu polanya di sini. Kalau di sini kan polanya itu kalau subuh itu antara adzan subuh dengan qomat kita 15 menit. Ini settingannya berapa, Pak? 15 menit? 10 menit. Ya kan? 10 menit polanya. Nah, katakanlah kita qobliyah subuh perlu berapa menit? 3 menit. Ya 2 menit, 3 menit, ya kan gitu. Kita kan harusnya kemudian karena sudah tahu polanya, supaya tidak telat, berarti saya harus datang. Begitu adzan datang. Kalau mau sholatnya di sini, mau sholat di rumah nggak apa-apa. Begitu adzan, sholat dulu, qobliyah, baru berangkat. Boleh aja. Monggo, itu kan tergantung bagaimana polanya saja. Tapi kita karena sudah paham, akhirnya kita menjalankan, berupaya supaya tidak meninggalkan, karena ada keutamaan tadi. Terus kemudian kita sholat subuhnya juga berjamaah, ya kan? Sudah berjamaah, nah ini kemudian kita lanjut, karena kita mencari keutamaan lagi. Kita duduk di sini sambil dzikir, sambil belajar. Ini kan mengingat Allah terus nih. Jadi bisa membayangkan nggak sih, kita ini kalau mau bisa melakukan ketaatan, ya karena sekali lagi karena Allah. Dulu pernah saya bahas kan. Coba kalau kemudian kita polanya, Pak, sebelum subuh itu kita bangun untuk sholat malam ya. Kalau sudah terbiasa sholat malam mungkin akan bisa. Tapi itu sekali lagi, kita bisa sholat tahajud juga karena Allah, bukan karena kita itu hebat. Ya. Misalnya ini kan subuh di jam 4 berapa itu? 4. Apa itu? 3.49 ya. Jam 3.49. Kira-kira kalau bangun jam 3 masih bisa sholat tahajud ya? Bisa. Pertanyaannya bisa bangun jam 3 enggak, kan gitu? Mungkin gitu. Kita bisa bangun jam 3 itu juga karunia Allah saja. Begitu bangun jam 3, itu tadi efektifnya kita ini kalau dari bangun untuk kemudian bergerak dari kasur itu butuh berapa menit. Jadi bangun tidur, kemudian bergerak dari kasur untuk wudu dan seterusnya. Jadi
butuh waktu kan? Butuh waktu. Nah cukup nggak saya misalnya kalau sholat tahajud itu tadi jadi jam 3 sampai jam 3.49. Cukup lah. Iya kan? Harusnya cukup. Kalau kemudian kita bangunnya jam 3, terus gitu ya. Nah ini sudah hampir jam 5 ini, ya, katakanlah jam 4.39. Berarti sudah hampir berapa jam? Dari katakanlah nanti 2 jam ya kan? Loh, Anda bisa melakukan ketaatan berupa dzikir, ingat kepada Allah terus-terusan selama 2 jam itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka kalau kita bisa nyeting ya di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya ya saya itu memiliki waktu khusus untuk dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah berupa sholat, berupa apapun itu ya, seperti ini. Itu settingannya kan gini sederhananya. Kalau ngitung rumus pahala ini kan, kalau ngitung rumus pahala ya, supaya ini memotivasi saja. Sebenarnya kenapa Allah menyebutkan pahala gitu ya, kemudian menyebutkan siksa, itu hanya motivasi saja. Tetapi itu ketika kita bisa memotivasi itu, insya Allah jadi, Pak. Nah contohnya kan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Ini teori nih. Jadi kan Allah menyebutkan begitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artinya, kalau bapak-bapak tadi itu kemudian melakukan ini dzikir tadi 2 jam, berarti teorinya pahalanya sama dengan 20 jam. 20 jam. Sehingga kalau kita ngitung dalam 24 jam kita masih kurang berapa? Kurang 4 jam. Nah, bagaimana supaya bisa jadi 24 jam? Berarti kita butuh berapa waktu? 2 jam berapa menit? Kok 4 menit? 4 jam nih, berarti 4 jam itu berapa menit? 4 jam berapa menit? 4 kali 60, 240 ya. Nah, berarti 24 menit. Gitu kan, gitu ya. Berarti kita butuh nih paling tidak, bisa nggak kita ini fokus ya 2 jam 24 menit melakukan dzikir kepada Allah dalam sehari. Nah, kira-kira begitu nih, ini kita bicara memotivasi diri ya. Dan ketika itu terjadi, itu juga bukan karena kehebatan kita. Karena tadi ini kita dapat ilmu, dapat hidayah dari Allah, kemudian kita bergerak. Yang menggerakkan kita juga Allah. Akhirnya kan kemudian kita geser. Wah, kalau gitu saya kurang nih. Kalau kemudian ini kita sampai nanti di jam 5, ya kan? Syuruk itu jam 5 lebih 7. Berarti kan kita kalau dari jam 3 berarti efektif cuma 2 jam lebih 7 menit. Nah, itu tadi belum dikurangi beberapa hal yang tadi kan, dari tidur itu masih menunggu dan seterusnya. Nah, artinya apa? Berarti saya harus geser lagi. Bisa nggak saya bangunnya lebih awal? Nah, itu kan digeser bangunnya jam 2:30. Ngapain? Ya tahajud. Setelah tahajud ngapain? Dzikir. Coba Bapak itu biasakan begitu, dari tahajud kemudian dzikir sampai subuh. Nah, itu misalnya tadi bangun 2:30, kemudian habis itu dzikir. Apa dzikirnya? Istighfar coba deh. Kan berapa jumlah istighfar kita setiap hari? Berapa, Pak? Ya, ini kan kalau Bapak mau ngitung ya. Maka saran saya tadi antara setelah tahajud sampai subuh perbanyak istighfar. Karena itulah waktu yang mustajab, di mana di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan ketika sepertiga malam itu Allah menyampaikan begini, wahai hambaku, jika engkau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Jika engkau memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Jadi ini waktu yang mustajab untuk istighfar. Wah, istighfar terus gitu. Ya kan? Ya itulah waktu-waktu istimewa. Dan ketika kita mampu melakukan itu, sekali lagi jangan senang
atas kemampuan kita melakukan itu. Tetapi senanglah karena Allah sudah memampukan kita melakukan itu. Allah sudah memilih kita di antara sekian orang untuk bisa melakukan itu, gitu ya. Jadi bukan senang kepada kitanya, tapi senang karena Allah sudah memilih kita menjadi hamba yang taat. Gitu. Itu baru kita bicara sampai tadi nanti waktu syuruk. Habis itu katakanlah aktivitas harian kita. Setelah itu terus gitu ya. Bisa tidak setiap tadi ketaatan di dalam aktivitas harian itu bisa kita lakukan. Niat berangkat misalnya kalau mau kerja, kemudian kerjanya itu karena Allah atau tidak. Ketika kita bekerja karena Allah, bagaimana bekerja karena Allah? Ya bekerja karena saya ini kerja mencari nafkah yang halal, itu perintah Allah gitu ya, cara berpikirnya. Sehingga ketika kita niatnya mencari nafkah yang halal, maka itu menjadi bagian dari ibadah. Itu. Berangkat dari rumah, itu. Terus sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Ya nggak apa-apa. Tidak ada masalah gitu ya. Cuma ketika tadi di antara waktu-waktu kerja ada perintah sholat, ya kita sholat. Ya sudah kita saja. Saya itu kemarin ditanya orang, Pak, yang namanya sholat itu apakah harus on time atau cukup in time? Wah, ini bahasanya roti angel. Apakah harus on time atau in time? Ya saya katakan begini, secara fikih in time. Tetapi Rasulullah mengatakan amalan yang terbaik adalah sholat tepat pada waktunya, maksudnya sholat di awal waktu, gitu ya. Jadi on time itu lebih baik daripada in time. Tetapi boleh nggak kita in time? Boleh, tergantung kondisi kan. Nah, misalnya ini kalau di desa-desa itu karena nyawah, maka biasanya yang agak molor itu waktu asar ya kan. Kalau duhur mah biasanya kalau di desa-desa duhurnya pas lah ya. Ya karena waktu istirahat gitu, dari sawah istirahat duhur pas. Tapi nanti asar. Sehingga kalau Anda ke desa-desa, asar itu jam asar itu masjidnya belum adzan, itu nanti adanya jam 4, adanya setengah 5 ya setelah pulang dari sawah. Gitu kan? Ya jangan heran, ya memang mereka begitu bisanya gitu. Salah enggak? Enggak salah. Nah, itu tadi karena mereka bisanya seperti itu gitu loh. Nah, ketika kita ini Pak dikarunia oleh Allah ya kan? Oh, Pak Ajat ini setiap 5 waktu ke masjid itu kan karunia Allah, Pak. On time terus gitu. Nah, tidak kemudian mengatakan diri kita ini lebih baik daripada yang tadi, enggak. Ya karena memang Allah pilih kita itu diberikan kemudahan untuk itu. Itu. Ya saya alhamdulillah gitu. Saya bisa 5 waktu on time gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ya mungkin saya mau bandingkan gini, iya wong saya setiap hari di rumah terus gak ada kerjaan gitu kan. Sementara yang lain kerjaannya kan di luar dan sebagainya. Ya berat gitu. Ya. Nah, jadi kita melihatnya akhirnya kita tidak merasa sombong ketika kita bisa melakukan itu. Karena kita yakin itu semua karunia Allah. Begitu juga untuk menghindarkan diri dari maksiat, dari dosa. Itu juga perkara berat. Apa dikira terhindar dari maksiat itu gampang? Enggak. Maka ketika kita ini bisa menghindarkan diri dari maksiat, itu juga karunia Allah. Bukan karena kita ini, oh memang kita ini orangnya taat kok. Ya. Setiap orang itu punya potensi untuk berbuat dosa. Ya bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam dosanya. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ketika kita bisa terhindar dari dosa, Allah menyelamatkan diri kita dari dosa. Sekali lagi ini bahasanya Allah menyelamatkan kita dari dosa, bukan kita yang berhasil menghindarkan diri dari dosa. Allah yang menyelamatkan kita dari dosa.
maka kita mesti bersyukur. Alhamdulillah. Ya kayak cerita tentang Nabi Yusuf ya kan, di mana Nabi Yusuf itu ketika dia dikunci di dalam kamar itu, oleh majikannya yang perempuan untuk diajak melakukan perzinahan, itu kalau bukan karena Allah ya kepleset juga Pak, itu ya manusiawi Pak. Maka kan disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf itu, Nabi Yusuf pun ada keinginan, bukan tidak ada keinginan. Siapa yang nggak ada keinginan Pak? Wong itu dikunci sama perempuan yang cantik gitu kan? Kenapa tidak gitu ya? Orang nggak tahu. Tapi karena Allah memberikan hidayah kepada beliau memilih untuk meninggalkan itu, lari gitu ya. Karena kalau tidak, siapapun orangnya Pak, dalam kondisi seperti itu kemungkinan terjerumusnya juga besar. Itulah sebabnya ini kalau kita baca berita macam-macam tuh berita kriminal itu kan, berita kriminal itu bisa, kenapa kok bisa terjadi ya seperti ini gitu ya. Pelakunya bisa macam-macam ya. Kalau kemudian ada kasus-kasus itu, bahkan pesantren, seorang ustadz di pesantren bisa itu melakukan perzinahan dengan itu santrinya itu, atau kemarin itu ada seorang apalah gitu ya, ustadz dengan pokoknya begitulah. Nah itu bisa saja, bisa Pak. Nah kok bisa ya? Itu kan itu orang sudah paham agama dan sebagainya. Iya, paham agama, tapi kalau kemudian namanya setan itu, wah itu kan bisa macam-macam. Nah itu kalau tadi saya baca di surat Al-Hasyr tadi ya. Kama salis syaitani id qala linsani kfur. Jadi seperti setan itu kemudian ngomong kepada manusia, kafirlah, artinya pokoknya kita ini digoda oleh setan supaya kita ini melanggar perintah Allah. Tapi setelah kemudian kita terjerumus, ini kemudian setan itu lari Pak. Setelah kita ini terjerumus dengan godanya, dia kemudian mengatakan inni bari'um mimma ta'malun. Wah aku takut ini. Jadi dia lari setelah menggoda manusia yang terjerumus, dia kemudian pindah, lari. Nah, itu. Jadi inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin, itu kata setan itu. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu dan aku takut kepada Allah. Kata setan itu. Setan itu juga takut kepada Allah gitu ya. Jadi setan itu aneh kalau saya ini ya memperhatikan. Setan itu kalau ditanya takut gak kepada Allah, takut gitu. Ya tapi memang sunatullahnya dia, takdirnya dia itu untuk menggoda manusia gitu ya. Sehingga ketika dia menggoda, habis menggoda lari. Wes pokoknya aku rak melu-melu ya gitu. Jadi kira-kira gini, ayo yuk maksiat setelah maksiat itu wes ya tak tinggal. Saya enggak ikut-ikut. Kira-kira setan itu gitu tugasnya. Itu. Maka ini yang harus kita pahami Pak, bahwa ada orang ini kan berarti teorinya gini. Kita ini terjerumus ke dalam maksiat. Oke, memang awalnya setan Pak. Awalnya setan. Tapi ketika terjerumus itu tadi, setannya sudah pergi kan? Berarti yang menjerumuskan diri siapa? Ya kita. Harusnya ketika setannya pergi, kita ikut pergi. Lah enggak, karena kita menikmati maksiat tadi kan gitu. Jadi setan itu tugasnya itu mendorong ya kan? Setelah kita jatuh, kita masuk, ditinggal kita. Itu. Nah harusnya
Jangan sampai kita masuk gitu. Ketika didorong berhenti, ya dia pergi, kita balik gitu. Nah ini. Nah, tetapi ini sekali lagi, ciri orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah salah. Yup, namanya manusia itu tempatnya salah. Orang yang bertakwa itu ketika dia salah, nah itu kalau disebutkan di dalam surat Al-Imran, walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan dosa besar maupun dosa kecil dan kemudian dia ingat kepada Allah, maka dia kemudian meminta ampun kepada Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosanya selain Allah dan dia tidak mengulanginya perbuatan dosa tadi. Jadi kita Pak mungkin ya manusia itu sekali lagi ada potensi untuk berbuat dosa. Dan ketika kita ini mampu meninggalkan dosa, karunia Allah. Seperti tadi Nabi Yusuf bisa meninggalkan itu, artinya betul-betul dia bisa menghindar. Tapi ini kita kan manusia biasa, Pak. Manusia biasa kita ini cenderung dosanya lebih banyak, ya kan? Kalau kemudian akhirnya terjerumus dosa, maka apa yang kita lakukan? Kita ingat kepada Allah, istighfar. Dan itu aja namanya manusia, ya kan? Ketika kita istighfar itu, ya sudah, insya Allah Allah akan mengampuni, nggak lanjut, gitu ya. Ini kan biasanya gini, ini tadi misalnya ada orang sudah berbuat dosa, katanya lah sudah sekalian basah, ya mandi sekalian, katanya gitu ya. Nah, kalau dosa itu ya kira-kira begitu mikirnya, lah sama-sama dosa, maka lebih baik lanjut. Nah ini ya kita ini kalau kita orang bertakwa sadar wah ini dosa ya berhenti. Yang jadi masalah dalam kasus-kasus dosa tertentu, kita untuk keluar dari dosa itu sulit. Nah ini Pak mungkin ya ini yang memang dalam kondisi seperti ini terus bagaimana? Ya kita minta kepada Allah kekuatan. Nah itu tadi kan bahwa sejatinya kita bisa terhindar dari dosa itu juga karena kekuatan Allah. Contohnya begini. Orang terjebak di dalam riba itu sulit Pak untuk kemudian dia langsung keluar dari riba, sulit gitu ya toh? Anda masuk nih di dalam dosa riba. Nah, dosa riba itu ya contohnya aja lah, karena ini orang terjerat pinjol ini kalau zaman sekarang, orang terjerat pinjol itu terus bagaimana keluarnya? Wah saya sudah nggak bisa membayar Pak, gimana caranya gitu. Nah ya itu tadi kita istighfar, minta pertolongan kepada Allah. Ya sudah gitu aja, memang tahu dosa, ya sudah berhenti. Kenapa orang itu terlilit di dalam riba? Karena biasanya yang terjadi adalah tadi ketika dia masuk di dalam dosa tadi, akhirnya dia punya utang ada ribanya itu, dia terus nyari utangan lagi untuk bayar itu. Dan itu bergulir gitu. Jadi logika sederhananya kalau yang jadi ini stratanya ya kalau kita bicara di dosa riba itu, masyarakat kelas bawah ini kan terjeratnya, kalau ngomong riba terjerat di mana? Paling terjeratnya di koperasi, terjeratnya kalau pedagang pasar itu dengan rentenir itu ya, gitu. Dan itu bulat terus nggak selesai. Kenapa ya? Karena marketingnya juga terus ada terus. Anda menjadi pedagang pasar itu ya ditawari terus gitu kan? Anda menjadi pedagang pasar, ini pedagang pasar yang kecil-kecil itu setiap hari itu ya didatangi rentenir itu kan. Wah ini sebenarnya nggak butuh, tapi karena didatangi terus akhirnya ya sudahlah gitu. Dan ini karena ketidakpahaman, dan ketika dia paham harusnya berhenti. Nah ini dosa saya nih.
Yang level berikutnya kan, kalau ini kan tadi level pedagang pasar ya paling itu tadi rentenir, koperasi, itu aja pemainnya gitu ya. Nanti kalau yang agak tinggi lagi ya Pengembang. apa? Pengembang. Masuk ke BPR, habis di atasnya BPR baru bank umum kan gitu. Ini tergantung duitnya. Nah ini tadi yang justru yang banyak kemudian terjerat itu kan yang bawah-bawah Pak. Kayaknya kalau disurvei pedagang pasar itu nggak ada yang kelewat itu, kena semua, itu ya. Akhirnya masuklah pegadian dan seterusnya, macam-macam itu bentuknya. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Kalau kemudian mereka sadar berhenti, nah kemampuan mereka untuk berhenti dari dosa itu karena Allah. Allah yang kemudian memampukan orang ini untuk berhenti. Karena kalau tidak dimampukan oleh Allah ya nggak bisa. Mereka akan mengatakan, oh bagaimana ini saya terus kalau nggak begini nggak bisa, katanya gitu ya. Contoh yang lain, ada perempuan yang kemudian dia menjadi PSK. Alasannya karena memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Dan memang kenyataannya ada beberapa PSK yang ya dia merasa itulah caranya dia untuk usaha, gitu ya. Cuma yang jadi masalah mereka ini untuk berhenti dari dosa ini. Kalau ditanya mereka merasa dosa nggak? Iya. Cuma dia sadar bahwa ya merasa bahwa tidak mampu untuk melakukan aktivitas lain. Ya sebenarnya kan ini kembali lagi, bukan tidak mampu Pak. Ada usaha yang bisa dilakukan, cuma mungkin hasilnya tidak besar, gitu kan? Mereka ini kalau kerja itu yang begini ini gampang itu kan, istilahnya nyari duit berapa itu ya? Berapa Pak tarifnya sekarang Pak? Ya katakanlah misalnya paling murah berapa ratus ribu gitu ya, misalnya ya kan. Saya juga nggak tahu Pak. Misalnya dia sehari dapat 300 ribu, itu kerjaan gampang kan. Disuruh jualan belum tentu dapat 300 ribu kan. Suruh jualan apa? Yang sehari bisa dapat 300 ribu, itu. Meskipun ini dimodali, saya modali ya toh. Kerja ini aja, dia ngitung, Pak paling sehari cuma dapat 100 ribu ya Pak ya, gitu ya. Wah kurang Pak saya, gitu kan. Akhirnya ke situ lagi. Nah itu tadi. Maka ketika dia bisa istiqomah misalnya nggak apa-apa lah 100 ribu asal halal. Nah itu yang bisa menjadikan dia bisa memilih jalan itu adalah Allah. Maka hari ini Pak, ketika Allah karuniakan kita ini kan kemudahan semua. Ya, yang hadir-hadir di sini insya Allah diberikan kemudahan untuk taat itu. Maka itu kita bersyukur. Dan di dalam surat Al-Hadid itu Allah memang mengingatkan kita supaya kita ini menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan maunya Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi Allah mengatakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau kita sadar bahwa semua ini adalah dari Allah, maka kita tidak akan merasa putus asa ketika kita punya harapan kok tidak tercapai. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kita tidak merasa gembira, bangga apabila apa yang kita cita-citakan tercapai. Gitu ya. Karena kita sadar itu semuanya dari Allah. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun yang terjadi di bumi dan apa yang terjadi kepadamu itu sudah dicatat sebelum kejadian itu terjadi. Gitu ya. Hari ini kita bisa di sini itu juga sudah ada catatannya Allah.
Nah, ketika misal ini kalau kita pahami ini, Pak, maka ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita ini akhirnya datang kepada Allah. Itu sebabnya kita kalau mau keluar, kita berdoa Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Berangkat. Gitu ya. Anda mau melakukan aktivitas apapun ini loh. Tawakal tuh Allah. Ya, termasuk kalau mau nyalek itu ya gitu, harusnya tawakal tuh Allah. Mau nyapres tawakal tuh Allah gitu. Karena paham ini saya terpilih atau tidak itu juga maunya Allah kan gitu. Sehingga ketika misalnya terpilih nggak sombong, wah iya, aku kok itu. Aku memang orang dikenal orang, enggak begitu. Ya karena Allah saja. Nah kalau nggak terpilih ya sudah, juga nggak kecewa. Oh memang tidak takdirnya terpilih, ya sudah, santai saja kan. Kenapa orang bisa jadi gila karena nggak terpilih ya? Karena tidak tawakal kepada Allah. Ini kan biasanya gitu. Nanti habis pemilu itu banyak orang stres, ya kan? Banyak orang stres karena sudah modal banyak. Ya maka kalau kita tawakal kepada Allah, ya kalau kemudian modalnya habis ya sudah, memang sudah niat kok. Sudah niat dimodali nggak jadi, ya sudah. Ya memang berarti takdirnya begitu. Nggak usah stres. Oh memang sudah kita bikin sendiri ya, gitu ya. Kita niat untuk itu. Nah, kalau kemudian gagal, ya sudahlah, nggak jadi. Memang takdirnya nggak jadi. Nah, kembali ke sini. Ketika kita paham ayat ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah itu kata Allah khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi daya upaya kita, baik harta yang kita kumpulkan, ini tadi kalau ngomong nyalek gitu ya, kita ini pakai modal duit, pakai modal ngumpulin orang gitu, pengaruh bagaimana meningkatkan popularitas, pasang baliho dan seterusnya. Itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Karena yang paling penting adalah fadlillah wa birahmatih, karunia Allah dan rahmatnya. Wes itu aja. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya ya nggak jadi. Termasuk ketaatan kita itu juga karena karunia Allah dan rahmat Allah. Maka masih ingat ya cerita tentang orang yang 500 tahun dia beribadah terus menerus, dan ketika dia masuk surga itu dia sudah yakin bahwa dia masuk surga karena amalnya. Tapi kata Allah, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Gitu. Masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku, bukan karena amal. Orang ini nggak mau. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Allah masih mengatakan, masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Dan ketika orang ini masih membantah, enggak ya Allah, saya ingin masuk surga karena amal saya. Nah disitulah Allah membuktikan bahwa amalnya tidak ada apa-apanya. Ditimbanglah amalnya dengan karunia yang sudah Allah berikan kepada dirinya, baru ditimbang dengan karunia berupa mata, penglihatan, itu sudah impas. 500 tahun taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Ya iya, wong dia tinggal sendirian, Pak. Tinggal sendirian di sebuah pulau yang nggak pernah ketemu orang, itu mau maksiat sama siapa? Kita ini bisa bermaksiat karena ada orang lain, ya kan? Karena ada orang lain lah kita bisa bermaksiat. Kalau kita tinggal sendiri, asal nggak bawa HP loh, tinggal sendiri bawa HP tetap maksiat ya. Tinggal sendiri, nggak ketemu siapa-siapa, insya Allah nggak ada maksiat-maksiatnya, insya Allah, gitu ya. Ya kan logikanya gitu, Pak. Kita ini bisa maksiat itu karena ketemu orang.
Betul. ngomongin orang, ya kan? Memukul orang dan seterusnya, itu dosa itu karena ketemu orang. Maka ketika nggak ketemu orang, insya Allah ya dosa itu bisa berkurang. Nah, orang ini tinggal sendiri di sebuah pulau dan itu selama 500 tahun beliau taat terus, tapi nyatanya Allah mengatakan engkau masuk ke surgaku karena rahmatku. Dan ternyata betul, ketaatannya dia dibandingkan dengan karunia Allah berupa mata saja, itu sudah impas. Karena mata ini yang membuat kita ini bisa melihat karunia Allah, ya kan? Dan itu nilainya luar biasa, nggak bisa dihitung. Kita tidak bisa membalas kenikmatan mata ini dengan amal kita. Maka mari kita terus bersyukur. Intinya di ayat ini itu mengingatkan kita supaya bersyukur atas karunia Allah berupa apapun, baik berupa fisik maupun berupa hidayah dan yang lainnya. Oke, saya kira itu apa yang bisa kita bahas hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.